Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sumber medan magnet. Anggota kelompok 7 antara lain Zainati Maulana 202057027, Latif Hakim 202057030, M Ulil Absar 202057014. Pengertian medan magnet. Seperti halnya listrik, magnet juga dapat menimbulkan suatu medan disebut medan magnet, yaitu suatu ruang di sekitar magnet yang masih terpengaruh gaya magnetik. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Sementara di dalam magnet, garis-garis gaya magnet memiliki arah dari kutub selatan magnet ke kutub utara magnet. Garis-garis tersebut tidak pernah saling berpotongan. Kerabatan garis-garis gaya magnet menunjukkan kekuatan medan magnet. Kutub-kutub yang tidak sejenis didekatkan akan tarik-menarik, sedangkan kutub-kutub yang sejenis apabila didekatkan akan tolak-menolak. Sumber medan magnet ada dua jenis, yaitu satu, magnet permanen adalah bahan yang menghasilkan medan magnet. Magnet permanen terbuat dari bahan ferromagnetik seperti besi dan dibuat ketika bahan ditempatkan dalam medan magnet. Ketika medan magnet dihilangkan, objek tetap magnet. Magnet permanen memiliki medan magnet permanen dan tidak hidup atau mati seperti halnya elektromagnet. Magnet permanen adalah jenis tertua dan masih digunakan untuk berbagai macam aplikasi saat ini. 2. Magnet induksi adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Adanya kuat medan magnetik di sekitar konduktor berarus listrik diselidiki pertama kali oleh Hans Christian pada di Denmark 1774-1851. Jika jarum kompas diletakkan sejajar dengan konduktor, maka konduktor itu akan dialiri arus listrik. Bila arah arus dibalik, maka penyimpangannya juga berbalik. C. Garis gaya magnet. Di sekitar magnet permanen terdapat medan magnetik yang digambarkan dengan garis gaya magnetik. Garis-garis gaya magnetik selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet. Sedangkan di dalam magnet, arah garis-garis gaya magnet digambarkan ke utara. Garis-garis gaya magnet dapat menunjukkan kekuatan dari medan magnet. Daerah yang memiliki medan magnet kuat digambarkan dengan garis gaya yang rapat, sedangkan daerah yang medan magnetnya lemah digambarkan dengan garis-garis yang renggang. Daerah medan magnet yang memiliki kuat medan magnet terbesar disebut kutub magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. D. Arah medan magnet. Orientasi arah garis gaya magnet mengikuti aturan tangan kanan atau aturan putaran sektup. Arah medan magnet di suatu titik searah dengan orientasi garis-garis gaya dan selalu menyinggung lingkungan garis-garis gaya. Kaidah aturan tangan kanan. Apabila arah ibu jari menyatakan arah aliran arus listrik, maka arah lipatan jari-jari yang lainnya menyatakan arah medan magnet. Seperti gambar yang tertera di layar berikut ini. Hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart menyatakan bahwa besarnya induksi magnet di suatu titik di sekitar kawat berarus listrik adalah berbanding lurus dengan kuat arus yang mengalir pada kawat tersebut, berbanding lurus dengan panjang kawat penghantarnya, berbanding lurus dengan sinus sudut yang dibentuk oleh arah arus dengan garis hubung dari suatu titik ke kawat penghantar, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari titik itu ke kawat penghantar. Kuat medan magnet. 1. Medan magnet di sekitar kawat-kawat lurus. Kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang homogen untuk jarak yang sama dari kawat tersebut. Medan magnet yang dihasilkan membentuk lingkaran, menghasilkan kawat dan arahnya ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Besar medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik dipengaruhi oleh besar arus
listrik dan jarak titik tinjau terhadap kawat. Semakin besar kuat arus yang diberikan dan semakin dekat jaraknya terhadap kawat, maka semakin besar kuat medan magnetnya. Besarnya kuat medan magnet pada kawat lurus panjang dapat dirumuskan seperti di bawah ini. B sama dengan konstanta magnetik I bagi 2 pi R, dan B sama dengan konstanta magnetik I N bagi 2 pi R. Keterangan B, medan magnet T. I, kuat arus listrik A. R, jarak titik ke kawat M. Konstanta magnetik sama permeabilitas ruang hampa. N, jumlah lilitan. Contoh soal, sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 3A. Tentukan besar medan magnet yang berjarak 3 cm dari kawat tersebut. Konstanta magnetik konstanta magnetik A konstanta magnetik sama dengan 4 pi x 10 min pangkat min 7 Wb atau AM diketahui I 3A R sama dengan 3 cm sama dengan 3 x 10 min pangkat min 2 N. Konstanta magnetik sama dengan 4 pi kali 10 pi kali 10 pangkat min 7 Bb atau AM. Ditanya B, jawab. B, konstanta magnetik I bagi 2 konstanta R. 4 sama dengan 4 pi x kali 10 min pangkat 7 x pangkat min 7 kali 3 bagi 2 pi kali kurung buka 3 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 12 konstanta kali 10 pangkat min 7 bagi 6 pi kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2x 2 kali 10 min 2 kali 10 min pangkat 5 Tesla. Medan magnet di sekitar kawat melingkar. Kawat lurus melingkar yang dialiri arus listrik akan pada arah tertentu, maka di sumbu pusat lingkaran akan timbul medan magnet dengan arah tertentu. Medan magnet di sekitar kawat melingkar juga dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Berbeda dengan kawat lurus panjang. Pada kawat melingkar, ibu jari tangan kanan menyatakan arah medan magnet dan keempat jari lainnya yang menekuk menunjukkan arah arus listrik.
Besar medan magnet di sekitar kawat melingkar dipengaruhi oleh besar arus listrik dan jari-jari lingkaran kawat. Semakin besar kuat arus yang diberikan dan semakin kecil jari-jari lingkaran kawat, maka semakin besar kuat medan magnetnya. Besar kuat medan magnet pada kawat melingkar dapat dirumuskan seperti di bawah ini, yaitu dengan keterangan B medan magnet dengan satuan T, dan I yaitu kuat arus listrik dengan satuan A, dan R kecil jarak titik ke kawat dengan satuan M. Dan konstanta permeabilitas atau juga disebut permeabilitas ruang hampa, dan N jumlah lilitan. Dengan contoh soal, sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 10 cm dialiri arus 4 ampere dengan banyak lilitan kawat 10 lilitan. Berapakah besar medan magnet pada kawat tersebut? Ya, dengan jawaban sebagai berikut. Lanjutkan yang ketiga, yaitu medan magnet pada solenoida. Bayangkan kita mempunyai sebuah kawat lurus, kemudian kawat tersebut dibuat kumparan yang memiliki panjang tertentu. Kumparan ini disebut solenoida. Ketika kumpulan dilalui arus maka medan magnet timbul dalam kumparan yang arahnya hampir sama dengan arah medan magnet pada magnet batang. Kekuatan medan magnet dalam solenoida dapat diperkuat melalui penambahan logam besi kedalaman solenioida. Faktor-faktor yang mempengaruhi kuat induksi magnetik solenoida meliputi arus listrik, panjang solenoida, jumlah lilitan, dan bahan yang disisipkan ke dalam bagian dalam solenoida. Medan magnet yang dihasilkan oleh solenoida di pusatnya dihitung dengan hukum Ampere. Persamaan jadinya untuk pusat dan ujung solenoida adalah sebagai berikut, yaitu B pusat sama dengan konstanta permeabilitas in dibagi I, dan B ujung sama dengan konstanta permeabilitas bagi IN terus dibagi 2I, dengan keterangan B ujung yaitu medan magnet di ujung solenoida dengan satuan T, dan B pusat atau sama dengan medan magnet di pusat solenoida dengan satuan T, dan N jumlah lilitan pada solenoida dalam lilitan. I kuat arus listrik dalam ampere, L panjang solenoida dalam meter. Yang 4, medan magnet pada toroida. Toroida mempunyai kesamaan dengan solenoida. Sebuah kawat dipintal menjadi sebuah kumparan. Hanya saja kumparan tersebut tidak berada dalam keadaan lurus, tetapi dibuat melingkar menyerupai sebuah donat yang dililiti kawat. Faktor yang
mempengaruhi kuat medan magnetik dalam toroida dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah lilitan, kuat arus, jejari efektif toroida, dan bahan yang disisipkan ke dalam toroida. Secara matematis, medan magnetik disebut toroida toroida dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi dengan keterangan P pusat medan magnet dalam Tesla dan satuan T, dan N jumlah lilitan pada solenoida dalam lilitan, dan I kuat arus listrik dalam ampere, R kecil F jejari efektif toroida, R1 jari-jari lingkaran luar, dan R2 jari-jari lingkaran dalam, yaitu medan magnet pada toroida digambarkan sebagai berikut yang di kanan ini. Dengan contoh soalnya, ada 3, yaitu 1. Suatu solenoida panjang 1 meter dan diameter rata-rata 3 cm, maka 100 lilitan kawat memiliki 100 lilitan kawat. Solenoida tersebut dialiri dengan arus 5 ampere. Tentukan besar induksi magnetik di pusat solenoida dan di ujungnya. 2. Suatu toroida mempunyai jari-jari dalam 5 cm dan jari-jari luar 10 cm serta memiliki 100 lilitan kawat. Toroida tersebut dialiri dengan arus 5 ampere. Tentukan besar induksi magnetik di pusat toroida tersebut. Itu jawabannya ada di bawahnya ini. Bisa dilihat tersebut. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan mampir ke WA Group, kita diskusikan di sana. Selamat beraktivitas kembali. Semoga ilmu yang kami share ini bisa bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita punya quote buat kalian. Silakan dibaca sendiri.